teman-teman, ketemu lagi di channel Biansoft. Ya, kita masih membahas tentang SQL statement, yang mana sebelumnya kita sudah sampai ke menampilkan data pada list box. Ya, ini dia. Oke, sudah sampai pada tahap ini. Nah, selanjutnya ya kita akan membuat pencarian ya. Jadi sebenarnya ini sangatlah gampang dengan SQL statement ini untuk pencariannya ya. Oke, saya buat dulu sebuah text box. Nah, di sini text box kita ketikkan di sini pencariannya ya, seperti itu. Ini ada di text box 4. Double klik saja pada text box 4. Oke, ini dia. Sebenarnya kita hanya membuat di sini tampil. Oke, nah tampil ini sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu menampilkan data pada list box. Oke, di sini sebenarnya sudah ada where. Ini adalah pencarian ya, sebenarnya itu seperti itu. Oke, pertama kita akan coba untuk mencari berdasarkan nama barang ya. Oke, ini saya hapus saja, ini mungkin tidak seperti itu ya. Kalau kita buat yang memang seperti ini, maka ini hanya menampilkan beberapa saja, tidak menampilkan seluruh data ya. Oke, kalau menampilkan seluruh data kan seperti ini ya. Cukup select bintang from, nama sheetnya. Oke, nah ini dia. Oke, misalkan kita jalankan. Nah, dia akan tampil dari 1 sampai 8, tampil semua ya. Sekarang kita akan memfungsikan pencarian ini. Ya, di sini tadi. Nah, dia kan awalnya seperti ini ya. Ini. Oke, nama barang ini adalah nama sheetnya. Oke, sorry, nama barang adalah sheetnya, nama barangnya itu adalah kolomnya ini. Ini kode barang, nama barang, harga ya. Itu yang perlu diingat. Oke, kita akan menampilkan berdasarkan nama barang. Nah, ini pasta gigi. Oke, ini akan menampilkan hanya ada barang yang ada pasta giginya, seperti itu nama barangnya ya, pasta gigi. Oke, bagaimana menampilkan jika diketik di sini nama barangnya? Tinggal kita ganti di sini pakai kutip 2 ya. Ini dari awalnya seperti ini ya, kutip 1, kutip 2, dan text box 4, yaitu text box pencarian tadi, titik teks ya, dibalas, dan kutip 2, kutip 1 seperti ini ya, kita tampilkan. Nah, maka dia akan kosong ya, karena kita belum mengetik apa-apa. Misalkan kita ketik sampo pen, nah seperti ini ya, dia juga tidak menampilkan apa-apa. Perhatikan di sini nama barang dan tulisannya. Oke, sampo pen. Oke ya, jadi di sini teman-teman perhatikan, kita ketik sampo saja nanti ya. Nah, kita ketik barang yang lain pun, misalkan sendal, dia tidak menampilkan ya. Kita ketik pun sendal swallow, oke, dia juga tidak tampil ya. Jadi kesimpulan di sini adalah penulisannya harus benar-benar sama ya, harus benar-benar sama. Bahkan huruf besar kecilnya, kapital kecilnya itu harus benar-benar sama. Dan itu secara sistem tidak mungkin kita mengetik pencarian itu hafal tulisan huruf besar kecilnya. Bisa jadi di sini misalkan sabun mandi I-nya yang besar ya. Oke, itu adalah permasalahan pertama ya. Dan yang kedua, kita benar-benar ini mengetiknya harus panjang. Misalkan kita ingin mengetik sum saja, maka ada sum di sini, entah itu apa, maka akan muncullah di list box ini. Oke, itu permasalahan yang kita hadapi. Oke, nah, jadi mengatasi masalahnya salah satunya gunakan like di sini, like ya.
kemudian gunakan persen. Saya lupa ini persen apa bintang ya. Oke, kita coba dulu persen. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan dia tampil semua, artinya persennya benar. Oke, ya benar menggunakan persen di situ, dia tampil semua ya. Kalau kita ketik S, nah kalau kita ketik S oke, nah di sini dia bertambah ya. Ini bertambah seperti ini. Oke, kita ketik lagi, dia akan bertambah lagi. Bertambah terus ya. Oke, jadi permasalahan yang kedua adalah permasalahan selanjutnya dia bertambah terus ya. Oke, untuk mengatasinya, nah di bagian tampil kita tambahkan di sini clear. List box 1 titik clear. Nah, seperti itu. Oke, ini cara mengatasinya. Sekarang kita ketik sum. Nah, sumnya tidak muncul. Oke, tapi dia sudah bisa like ini ya. Jadi kita ketik sum saja. Nah, dia sudah bisa muncul. Tetapi huruf besar kecilnya masih pengaruh di sini. Ya, saya ketik sum. Nah, tidak muncul. Harusnya muncul itu sampo. Oke, untuk mengatasi huruf besar kecilnya, kita gunakan untuk membesarkan ya, untuk membesarkan di sini UCAS itu untuk membesarkan atau menjadikan huruf kapital. Oke. Jadi di bagian text box kita mengetik huruf kecil pun yang dibaca oleh sistem adalah text box itu semuanya huruf besar atau huruf kapital. Nah, kita tambahkan juga di sini UCAS ya. Ini untuk membesarkan huruf, membuat hurufnya tulisan menjadi kapital ya. Jadi kita gunakan UCAS, artinya pemanggilan di sini hurufnya yang besar semua, ini kita besarkan semua. Kemudian ini juga dianggap besar walaupun kita mengetiknya kecil ya. Ini hanya pembacaan di dalam tanpa kelihatan. Jadi kita tes sum. Nah, jadi tidak harus lagi mengetiknya itu benar-benar huruf besar kecil. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah, oke, kita beda-bedakan seperti itu pun ya nggak ada masalah lagi. Gigi. Nah, ini dia ada pasta gigi, sikat gigi, ada pasta gigi lagi. Ya, seperti itu. Oke, inilah cara pencarian. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari juga berdasarkan kode barang? Ini dia ya, kita ketikkan misalkan 001, maka muncul juga kode barangnya ya. Oke, ini pencarian beberapa kriteria ya. Nah, cukup gampang. Teman-teman tambahkan OR saja di sini, OR, kemudian UCAS kode barang. Oke, kode underscore barang, tutup kurung. Gunakan like juga, like seperti itu, pakai persen sekarang ya. Oke, penulisannya sama ya, seperti itu, ada di text box 4. Oke, UCAS text box 4 titik teks, tutup kurung, jangan lupa ya, balas dan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Tadi 001 tidak muncul, kita coba 001. Nah, itu dia muncul ya. Oke, kemudian 8. Nah, itu dia ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalnya ada pilihan tertentu berdasarkan combo box ya, ada yang seperti itu ya, nggak apa-apa ya, kita tambahkan di sini. Mana dia, combo box. Oke, nah combo box ini mau berdasarkan apa ya, jadi biar lebih ringan itu sistemnya, jadi lakukan pemilihan seperti ini ya. Ini adalah combo box 1. Oke, kita tambahkan dulu untuk combo boxnya di bagian inisialis ataupun di bagian form aktif ya. Oke, di sini saya tambahkan dulu untuk combo box.
combo box 1 pakai with aja ya, with combo box 1 titik text. Oke, seperti ini, and with titik combo box 1 gitu ya, titik add item. Nah, misalkan kita mau berdasarkan nama barang, titik add item kode barang. Ini saya contohkannya seperti ini. Nah, misalkan di sini ketika kita pilih nama barang, artinya kita mengetik pencarian berdasarkan nama barang ya. Begitu juga dengan kode barang. Seperti itu ya. Nah, tampilnya kita copy. Ini biar dipisah-pisah aja, nanti teman-teman silahkan mau dikembangin atau gimana ya, terserah. Tampil S. Ini kita hapus dulu. Ini saya hapus sampai ke ujung karena untuk tampil tidak memerlukan ini. Sebenarnya bisa saja codingnya saya gabungin di atas ya, tapi nggak usah, supaya teman-teman gampang memahaminya. Nah, ini ya, ini tampil. Saya ambil yang ini saja, Ctrl C bagian RS ini ya. Nih, kita Ctrl C, kita paste di bawahnya. Ya, yang atas berdasarkan nama barang, jadi ini kita hapus sampai core. Jadinya seperti itu ya, nama barang. Yang di bawah kita hapus nama barangnya dari where you cache sampai dengan or-nya juga. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini berdasarkan nama barang, kemudian ini yang berdasarkan kode barang. Nah, kita tambah if di sini. If combo box titik text nama barang. Maka RS-nya itu yang ini gitu ya. Di sini kita tambahkan else. And if, ini kita copy nih, kita tambahkan di sini else if, paste. Ya, ini ganti menjadi kode barang. Nah, seperti itu. Dan tinggal. Nah, jadinya seperti ini. Tampil S. Kemudian di bagian text box 4 ceng, ini bukan tampil lagi tapi tampil S. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya coding ini di bagian tampil aja nggak ada masalah ya. Sama saja, supaya codingnya nggak panjang, teman-teman letakin di sini ya. Terserah teman-teman ya. Ini saya mencontohkan di sini supaya teman-teman nggak bingung, jadi saya buat yang baru. Saya jalankan. Lihat di sini. Nah, apa tadi errornya? Nah, errornya tuh karena di sini dia nggak memilih ya. Ini kalau dia kosong seperti ini hasilnya error. Nah, tuh perhatiin hasilnya error ya. Nah, teman-teman bisa kasih pesan di sini jika combo boxnya kosong gitu ya. Bisa seperti ini, maka ini exit sub, seperti itu aja boleh ya, tanpa ada pesan. Nah, itu dia, jadi dia nggak ada berpengaruh sama sekali. Kemudian kita berdasarkan nama barang, sabun mandi, bun aja kita ketik. Nah, dia akan muncul bun, sabun mandi yang ada bunnya. Kita ketik
00. Nah, dia nggak ada karena berdasarkan nama barang. Bagaimana kalau kita pilih kode barang 0? Nah, ini berdasarkan kode barang. Oke, kita ketik lagi di sini bun, ya dia tidak muncul. Ya, jadi demikianlah sistem pencarian pada makro VBA Excel menggunakan SQL statement. Saya rasa ini lebih mudah.